is moving toward the end. The signs are already here. Jesus once said, "I will come back." And his second coming is very near. He will return with power and great glory. Every eye will see him. For believers, this is our blessed hope. But for the world, it is the day of judgment. The day will come like a thief in the night, so let us stay awake and faithful. The bridegroom is almost here. Prepare your heart, for the King is coming. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yang pertama kebenarannya, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kuduslah kamu, sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Tuhan. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan akan datang kembali kali yang kedua sebagai hakim. Ayo, kita yang sudah dibenarkan dalam Kristus, hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan seperti sebagaimana Kristus hidup. Kenapa kita harus hidup dalam ketakutan? Karena Tuhan akan datang sebagai hakim. Jadi kekudusan itu harus jadi prioritas yang kita kejar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jesus is coming soon. The time is near. The signs are clear. Let us be awake, for His glory will soon break through the skies. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua. Mari bangkit berdiri, kita akan bersatu hati sama-sama memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama naikkan pujianmu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari semua umat yang dipilih Tuhan, angkat hatimu, naikkan doamu, naikkan pujian dan syukurmu bagi Tuhan malam hari ini. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Katakan. Dan meskipun zaman ujian
Lebih dahsyat
Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai detik ini, semua karena kasih, anugerah, rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa. Karenanya malam hari ini siapkan hatimu, datang dengan kesungguhan hati. Biar Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita malam hari ini. Kami ada sampai saat ini karena Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini, Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari jemaat mesbah doa, naikkan pujian penyembahan. Tuhan, sungguh ku bersyukur selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu, yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan
seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti
Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian ini. Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Kalau kami masih ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kuat hari ini. Mari rasakan kasih Tuhan mengalir. Yang kami butuhkan hanya pribadi-Mu Tuhan malam hari ini. Yang kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau malam ini Tuhan. Kasih Tuhan, sehabis hujan. Saudara, mari datang pada Tuhan malam hari ini. Apapun kondisimu, apapun situasi yang terjadi dalam hidupmu, mari katakan, Tuhan, Engkau baik. Mungkin saat ini kondisimu di dalam titik terendah sekalipun, mari bersyukur. Dia ada, Dia selalu ada. Dia tidak sekali-sekali meninggalkan. Rasakan kasih Tuhan, rasakan kasih-Nya mengalir, penuhi setiap kami Tuhan. Malam ini kami mau nikmati Tuhan. Meskipun doa kami belum dijawab, kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan. Meskipun kondisi kami tidak sesuai yang kami harapkan, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Mari datang secara pribadi pada Tuhan. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau. sujud di hadapan-Ku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama.
pribadi datang pada Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan malam ini. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Nyanyikan sampai telingamu mendengar. Yesus, mari angkat suara, angkat hatimu pada Tuhan. Yes. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat mesbah doa saja. Yes. Ini setiap umat-Mu Tuhan yang rindu menyembah-Mu. Ini penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari lebih lagi rasakan Your praise and Lord, hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, Jesus, Jesus. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Mari sembah Dia. Yes, Jesus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari alami Tuhan secara pribadi malam hari ini. Yuk mari datang dengan sungguhan hati kita. Dia ada di tengah-tengah kita sudah. Dia rindu memeluk setiap kita dengan kasih-Nya. Yes. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Yesus, kami sembah malam ini Tuhan. Dengan segenap jiwa
sembah Engkau Tuhan malam hari ini. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya di hadapan-Mu kami sujud menyembah. Ini keinginan dalam hidup kami Tuhan. Hanya untuk menyembah. Mari kita tenang dalam hadirat Tuhan saudara. Seringkali kita berkata keinginan dalam hidup kami hanya menyembah-Mu. Namun seringkali kita sibuk dengan berbagai persoalan, berbagai pekerjaan di hidup. Dan seringkali kita lupa untuk menyembah Tuhan. Dia yang pegang hidup kita. Dia yang pegang nafas kita. Biar malam hari ini kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Tanggalkan semua beban-Mu. Tanggalkan semua kesibukan-Mu. Tanggalkan semua persoalan-Mu malam ini. Tuhan cuma pengen lihat hati-Mu. Dia cuma pengen lihat Engkau malam ini datang membawa hati yang rindu kepada Tuhan. Datang pada Tuhan. Katakan, kami mau Tuhan menyembah Engkau. Tanggalkan setiap persoalan-Mu saudara. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh Tuhan. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja. Memuji-Mu Yesus Engkau kekasih. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu Tuhan bahagiaku penuh. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Menyembah-Mu. Engkau Tuhan dan Raja di hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Yang memberi nafas hidup kepada kami. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Seumur hidup kami. Karena di hadirat-Mu Tuhan, bahagia kami penuh. Lebih lagi saudara sambil angkat tangan katakan di hadapan Tuhan. Menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami menghormati kehadiran-Mu malam ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua berkat Tuhan di hidup kami. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Amin. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari sembah Tuhan saudara. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan dan Raja di hidup kami. Kami mau memuji-Mu. Amin. Mengikuti-Mu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari tutup mata. Mari tutup mata kita di hadapan hadirat Tuhan. Biar pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau seumur hidup kami. Mengikuti firman Tuhan. Kami tahu di hari-hari yang terakhir ini tekanan begitu banyak. Persoalan begitu banyak yang datang. Dan kami tahu ketika kami hidup dengan pikiran kami sendiri, kami akan lelah, kami capek menghadapi hidup ini Tuhan. Kami perlu
ketenangan dalam hadirat Tuhan. Kami perlu Tuhan menjadi kekuatan di hidup kami. Tidak ada yang lain, cuma Tuhan yang sanggup menjadi kekuatan buat kami hari-hari ini. Mari kau sendiri dengan Tuhan malam ini saudara. Berhubungan secara pribadi dengan Tuhan malam ini. Datang pada Tuhan secara pribadi. Kami mau bertemu muka denganmu Tuhan. Mengalami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Yesus. Kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kami perlu hari-hari ini Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Bahwa kami bertemu muka dengan Tuhan. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu yang kuat Tuhan. Kami rindukan selalu diam dalam bait-Mu Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan bahwa kami hari-hari ini Tuhan dekat dalam hadirat Tuhan. Karena dunia begitu ingin membawa kami jauh dari Tuhan. Begitu banyaknya persoalan yang ingin menarik kami keluar dari hadirat-Mu Tuhan. Namun kami berdoa seperti Daud berdoa. Jangan biarkan Tuhan kami pergi jauh dari Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan menarik kami kembali dalam hadirat Tuhan. Tidak ada kekuatan lain selain dalam hadirat Tuhan hari-hari ini. Bahwa kami melekat kepada Tuhan hari-hari ini. Bahwa kami terus duduk diam di kaki Tuhan. Bahwa kami mengandalkan Tuhan. Bahwa kami untuk terus hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami jauh dari Tuhan hari-hari ini. Bahwa kami melekat kepada-Mu Bapa. Bahwa kami Tuhan hari-hari ini. Tarik kami kembali dalam hadirat-Mu Tuhan. Yang sudah jauh Tuhan, bawa kami kembali. Peluk kami dalam kasih-Mu Tuhan. Tarik kami kembali dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan. Sebab kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan saudara. Kita
kita sedang ada di perjuangan di hari-hari yang terakhir. Yes Lord, Jesus, 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 Jesus. Sebelum kedatangan-Mu kali yang kedua, Tuhan, persiapkan setiap kami, Tuhan. Supaya kami dan seisi keluarga kami tidak ada satupun yang tertinggal. Tapi kami boleh bersama-sama. Yes Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Materaikan setiap kami Tuhan, materaikan setiap kami Tuhan. Biar nama kami ada tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa kami semua biar kami dan seisi rumah kami, keluarga kami boleh terus mengalami Tuhan, boleh terus ada dalam hadirat Tuhan, boleh terus dikuatkan di dalam Tuhan. Dan pakai hidup kami di hari-hari terakhir ini untuk menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya? Iya, malam ini ada yang mau bersaksi? Silakan maju yang mau bersaksi. Karena salah satu cara kita mengalahkan iblis itu adalah dengan kesaksian kita, amin. Saya yakini semua pasti punya kesaksian yang luar biasa semua ini ya, amin. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bersaksi, nanti dapat sepeda loh di bawah. Nggak tahu sepedanya siapa ya. Bapak Ibu, kita percaya kita ada di hari-hari yang ya luar biasa. Peperangannya juga semakin luar biasa. Dari semua kalangan merasakan ya. Dari pengusaha merasakan bagaimana hari-hari ini sulit ya. Dari mungkin karyawan, dari dunia politik semuanya ya, kita ada di hari-hari yang sukar kata firman Tuhan. Tapi saya percaya kita semua orang-orang yang rindu dan memang hanya dalam hadirat Tuhan kita kuat, amin. Dan ya saudara, ada yang mau bersaksi silakan, saya tunggu. Ayo ya, bagaimana mengalami Tuhan, bagaimana dikuatkan, bagaimana lolos dari pinjol, ada? Kan banyak sekali nih kesaksiannya hari-hari ini ya, dari pinjol ya, pinjaman online. Iya, kalau nggak ada suami saya sudah main supaya ya kita dengarkan firman Tuhan saja. Saudara, iya saya percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir dan tapi kita juga harus berjaga-jaga karena banyak nubuatan palsu ya hari-hari ini. Ada yang tanya sama saya, Bu, nanti tanggal 25 September nih katanya pengangkatan ya. Saya bilang saya sih belum dapat undangan. Ya. Tapi kalau ada yang menyebut tanggal itu sesat saudara. Sebab Tuhan itu tidak memberikan tanggalnya kapan, tetapi Tuhan memberi tandanya buat kita ya. Dan kita harus berjaga-jaga. Kita lihat bersama, kita buka Matius 24 ya. Kita lihat apa yang Yesus katakan tentang akhir zaman. Matius 24, khotbah tentang akhir zaman. Itu ada di Injil Matius mulai dari pasal 24 sampai 25 itu tentang akhir zaman kalau saudara baca ya. Firman Tuhan ya, khotbah tentang akhir zaman, Injil Matius 24 pasal 24. Kita lihat mulai ayat yang pertama saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, saya baca ayat 1 saudara 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ayat 2.
Iya, ini kan judulnya di atas adalah khotbah tentang akhir zaman, ya. Dan dikatakan salah satu tanda yang pertama Yesus berkata, kamu lihat ya semuanya itu aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Bait Allah itu dulu adalah sebuah bangunan yang sangat sakral. Sebuah bangunan yang sangat dihormati oleh orang Israel. Sebuah bangunan tempat di mana mereka menganggap Tuhan itu hadir di situ. Amin. Bait Allah itu sebuah tempat yang yaitu sudah segala-galanya. Kalau ada orang yang coba-coba ingin berbuat sesuatu dengan bait Allah itu pasti mati. Termasuk Tuhan Yesus itu disalibkan, salah satu alasan yang sangat kuat untuk mereka menyalibkan Yesus karena mereka berkata Yesus itu dia menghujat Allah. Bagaimana caranya Yesus menghujat Allah? Mereka bilang karena Yesus berkata dia akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Itu yang menjadi penyebab, salah satunya penyebab terutama Tuhan Yesus disiksa, dibunuh lalu disalibkan. Ya, mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus maksud bahwa dia akan merobohkan bait Allah itu dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Karena bangsa Israel dulu percaya mereka hanya bisa ketemu Tuhan di bait Allah itu. Enggak bisa di tempat yang lain. Imam besar akan masuk setiap tahun untuk mempersembahkan darah korban sembelihan penghapusan dosa. Lalu kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan turun dan disitulah mereka bisa ketemu dan diperdamaikan dengan Tuhan. Tapi Yesus berkata dia akan merobohkan bait Allah itu dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Artinya apa? Lewat kematian Kristus orang gak usah lagi pergi ke situ untuk diperdamaikan dengan Allah. Tapi darahnya yang tercurah dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga itu yang akan membuat manusia bisa diselamatkan. Tapi orang Israel nggak nangkep, jadi mereka membunuh Yesus. Ya, dan Yesus berkata salah satu tanda dari akhir zaman tidak akan ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak berdiri di atas batu yang lain. Hari ini saudara masih melihat bait Allah itu ada? Enggak ada, hanya tinggal reruntuhan. Ya, tinggal reruntuhan. Kalau saudara pergi ke Israel nanti Oktober nih ya. Ada berapa? 70 lebih nih ya, hampir 80 orang ikut kita ke Israel. Kita akan melihat langsung apa yang ada di Alkitab. Sekarang enggak ada lagi di sana bangunan itu. Dan apa yang dinubuatkan Yesus sudah terjadi. Ya, enggak ada satu batu pun yang akan berdiri di atas batu yang lain. Gereja bukan bicara soal bangunan, tapi gereja adalah tubuh kita. Satu saat gereja akan dihancurkan juga. Ya, satu saat. Makanya Victor Huta Barat nyanyi di gereja tua. Saya bilang kenapa bukan gereja baru? Susah izinnya, Bu. Jadi gereja tua saja ya yang sudah ada izin. Jadi tidak akan ada satu batu pun berdiri lagi. Karena gereja yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Ya, makanya Roma pasal 12 berkata tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah yang hidup. Tempat Tuhan berdiam. Nah lalu tanda yang berikutnya Yesus berkata sana permulaan penderitaan kalau kita lihat ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka pengen dapat bocoran nih dari Tuhan. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi ternyata murid-murid juga pengen tahu. Ya, saudara pengen tahu nggak tanda zaman atau betah di dunia? Siapa yang masih betah di dunia? Angkat tangan. Ya, yang sudah tidak betah angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Yang ditanya yang betah nggak ada angkat tangan. Yang tidak betah juga tidak ada yang angkat tangan. Ya, ini semua orang bingung semua. Ya,
Serius nih saya tanya, yang pengen Tuhan Yesus datang cepat? Yang tua-tua saja ya. Yang masih muda nggak pengen ini ya. Yang pengen tapi belum siap. Nah ini perlu bertobat nih ya. Jadi saudara, jadi murid-murid ternyata penasaran. Seperti kita juga penasaran ya. Tuhan kira-kira kapan? Siapa tahu dapat bocoran toh? 25 September 2025. Ya, kapan? Dan murid-murid bilang, katakan sama kami kapan itu terjadi dan apa tanda dari kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara percaya nggak kalau dunia ini akan berakhir? Percaya ya? Kenapa percaya? Dunia ini akan berakhir. Nanti pindah ke Mars bisa. Ya, katanya kan makanya Amerika sudah bikin penelitian di Mars ada kehidupan. Jadi terima pendaftaran, siapa yang mau mendaftar dikirim ke sana, cuma disediakan tiket pergi. Enggak ada tiket pulang. Ini benar saudara, ini benar karena buat uji coba. Ya, siapa tahu bisa berkembang biak di sana karena katanya bumi akan hancur. Jadi mereka mencari kehidupan di Mars. Saking pengen hidup manusia itu. Ya. Dia lupa di doa Bapa kami dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, bukan di Mars. Enggak ada doanya di Mars seperti di surga, itu enggak ada. Jadi itu enggak alkitabiah ya. Dikatakan apa tanda kesudahan dunia. Dan di dalam 1 Petrus ada dibilang kalau Tuhan datang nanti unsur-unsur dunia ini akan meledak dalam api yang luar biasa. Akan menyala, akan meledak dengan panas yang begitu hebat. Ada ditulis di 1 Petrus itu saudara. Memang dunia ini akan berlalu. Jawab Yesus kepada mereka, Tuhan Yesus bilang begini saudara. Tuhan Yesus gak kasih tanggalnya atau apa ya. Jawab Yesus kepada mereka apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, ini nomor 1 dia bilang. Karena berita tentang akhir zaman ini banyak orang Kristen tersesat. Nanti suruh jual harta semua, pakai baju putih pergi ke gua. Kenapa? Udah mau kiamat. Ya, jual hartamu semua kasih sama pendeta. Ya, terus nanti kita pergi ke gua rame-rame bertapa di sana menunggu kedatangan Tuhan. Yang datang setan. Bukan Tuhan. Nah ini penyesatan ini akan ada saudara. Ya, kemarin saya dengar ada pengajaran baru lagi, perempuan yang ngajar. Ya, mereka semua pakai baju putih, pergi ke gua-gua bertapa. Perjamuan kudus itu anggur dicampur tetesan darahnya pendetanya. Ya, diminum saudara. Jemaat-jemaat bodoh yang tanpa pengetahuan ikut. Katanya mereka harus menyucikan diri dari dunia. Jadi pergi pakai baju putih, lalu perjamuan anggur ditetesin darahnya pendetanya. Terus diminum. Dracula lah kau. Kenapa kau minum darahnya manusia tuh aneh-aneh saudara. Tapi banyak yang ikut juga. Makanya menjelang kedatangan Tuhan Yesus diingatkan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan orang kalau sudah tersesat itu memang kayak lupa ingatan saudara. Ya. Ada lagi orang bilang, Bu kita ini sekarang ada ajaran baru loh. Ibu mau ikut saya enggak? Bagaimana ajarannya? Enggak lewat Yesus, langsung ketemu Bapa. Punya ordal dia. Ya, ada jalan pintas, langsung ketemu Bapa. Terus saya bilang bagaimana caranya itu? Ibu enggak usah ke gereja, kita pergi bertapa. Bertapa saudara. Di gua-gua, di gunung-gunung bertapa, pakai baju putih. Terakhir apa? Gila, mati. Iya saudara, kena setan. Jadi banyak penyesatan, waspada supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Nomor 1 itu, akhir zaman akan banyak penyesatan saudara. Ayat 5 dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan. Kalau ada orang ngaku-ngaku Mesias, ngaku-ngaku utusan,
Makanya saya itu tidak mau saudara itu memberhalakan atau mendewakan pendeta. Tidak usah, pendeta juga manusia. Saya pernah pelayanan saudara, ada ibu-ibu dia pegang jas saya dari belakang, dia bilang, asal ku jamah jubahmu. Saya langsung bilang, setan dalam nama Yesus bertobat kau. Ini menyesatkan ini. Coba kalau saya ini gila hormat, saya bilang terima. Sudah sakti saya saudara. Tidak boleh menyamakan pendeta dengan Tuhan. Tuhan, pendeta manusia. Apalagi kalau dia sudah berkata aku ini utusan Tuhan loh. Aku ini nabi, aku ini gini. Ada saudara. Pengurapan Tuhan gak akan kamu alami kalau tidak melalui aku. Waduh, ini sakti yang begini nih. Hati-hati, ini yang Tuhan Yesus ingatkan. Menjelang kedatangan Tuhan akan ada yang begini-begini. Yang datang mengaku-mengaku memakai nama Tuhan Yesus. Dan dia akan menyesatkan, banyak orang akan disesatkan. Ayat 6 berkata begini, kamu akan, ini tanda yang berikutnya. Baca, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Baru permulaan zaman kesudahan. Tapi belum kesudahannya. Sekarang saudara sudah mendengar perang? Makin banyak sekarang negara-negara yang berperang saudara. Ya, dulu cuma paling yang kita dengar Israel, ya Palestina, Israel itu terus. Sekarang enggak loh. Ya, kemarin negara apa yang perang kemarin? Ya, tuh perang saudara. Ya, makin banyak negara yang terlibat perang. Kita berdoa Indonesia ini aman, damai, amin. Lalu dikatakan kamu akan mendengar itu, berawas-awaslah, jangan gelisah. Nggak usah takut, nggak usah gelisah hari-hari ini. Mendengar itu nggak usah gelisah, karena itu juga belum ya kesudahannya. Memang harus terjadi. Ayat 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini juga mulai terjadi, apalagi kita lihat sekarang, ring api di Indonesia ini aktif semua gunung berapinya. Ya, bahkan ada lempengan yang akan memisahkan ini dan itu, dengar itu semua saudara rasanya, ya tapi ya sudahlah, bersukacitalah dalam Tuhan. Nggak usah takut berlebihan. Semua harus sudah siap-siap mati toh. Itu anak bilang siap-siap makan. Kita semua harus siap-siap mati, kapanpun bisa mati ya. Nggak usah tunggu gempa, nggak usah tunggu kelaparan, gempa bumi nggak usah. Ya, kepleset di kamar mandi bisa mati, tiap hari bisa mati. Jadi udah nggak usah takut lah, mati ini udah siap-siap aja, men. Ya, siap-siap aja, pokoknya siap hari-hari ini tuh siap. Bersihkan dosa, tinggalkan semua yang tidak berkenan. Kita arahkan hidup kita ini kepada Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Akan tetapi ayat 8 berkata, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya. Nah, ini masih belum, ini baru mulai mengarah-mengarah ini. Ya, kamu akan dibenci, disiksa, dibunuh. Ya, akan diserahkan ya oleh karena nama Tuhan Yesus. Ini juga akan terjadi sebagai satu tanda. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, murtad ini sudah mulai banyak sekarang. Murtad itu bukan pindah agama saudara. Masih ke gereja tapi dosa jalan terus. Ya, masih ke gereja bersinah jalan terus. Ke gereja selingkuh jalan terus. Ke gereja utang tidak bayar. Ke gereja ya bermusuhan. Nggak ngomong sama mertua, nggak ngomong sama ipar. Ke gereja tetapi dosa juga tetap jalan. Ini adalah kemurtatan rohani saudara.
Dan dikatakan kemurtatan akan banyak. Orang akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Akan datang nabi-nabi palsu yang berkata bahwa mereka adalah utusan Tuhan. 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan meningkat, orang gak peduli Tuhan, gak peduli agama. Makanya akhirnya kasih manusia menjadi dingin. Gak ada kasih lagi. Biarpun tetangganya mati kelaparan, dia gak mau nolong. Hari-hari ini kita mulai lihat. Kita lihat di media sosial, orang dipukul, disiksa, orang lain nonton. Karena apa? Gak mau ikut-ikutan deh. Udah gak ada kasih, saudara. Lihat istri dipukulin suami, didiamin aja. Apalagi hari-hari ini kita lihat banyak sekali pembunuhan terjadi kemarin itu. Bayangkan kasus mutilasi, dipotong 64 bagian tubuhnya dimutilasi. Ini hari-hari ini kasih sudah gak ada, saudara. Dikatakan ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini sudah mulai hampir tergenapi. Yang terakhir adalah kalau Injil ini sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Kenapa tanda terakhir itu Injil diberitakan? Karena Tuhan tidak mau orang itu binasa. Mereka harus mendengar Injil, kabar baik. Kalau hatinya tergerak, dia membuka hati menerima Tuhan Yesus, bertobat, pasti diselamatkan. Jadi hari-hari ini dengan adanya media sosial, Injil ini mulai diberitakan, saudara, sampai di penjuru-penjuru, pelosok-pelosok. Yang penting ada internet, pasti di situ ada mesbah doa. Amin, pasti. Orang saya ini pergi ke Toraja, saudara. Itu kita pergi ke tempat wisata di gua-gua itu loh, di hutan-hutan masuk ke gua-gua. Saya ini haus, saya bilang sama suami saya beli aqua dulu, itu ada kios kecil di situ itu. Saya pergi beli aqua, saya teriak, siang ibu, bapak yang jual mana? Terus ibu-ibu datang gini, mau beli apa? Saya bilang mau beli aqua. Oh iya berapa? 2, diambil, terus dia kasih, terus kayak gini. Oh Tuhan. Saya bilang kenapa ibu? Ibu Debbie ini? Saya bilang bukanlah, mirip. Oh Tuhan, tidak mungkin Ibu Debbie ini. Itu saudara di hutan, di gua, masuk di pelosok itu. Saya bilang, ibu tahu saya tiap malam dengar mesbah doa. Saudara, Injil itu diberitakan loh. Sekarang ini tempat-tempat yang terjangkau, di pedalaman sekalipun itu sudah mulai ada internet. Jadi biar pendetanya nggak datang ke sana, tapi beritanya sampai ke sana. Dengan adanya hari-hari ini sosial media yang begitu luar biasa, ini adalah salah satu sarana untuk menggenapi tanda dari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi kalau saudara lihat begini, ini kira-kira kita sudah di hari-hari terakhir belum ini? Baru sadar? Sampai Injil kerajaannya diberitakan. Sampai di ujung bumi sana, di Alaska sana saudara. Sekarang sudah ada internet, semua orang dimanapun sudah mendengar kabar tentang kasih karunia Kristus, menawarkan keselamatan. Dan ini yang menjadi tanda terakhir. Kalau perang itu sudah baru akan dimulai, kata ini kan ditulis zaman ini zamannya Tuhan Yesus loh saudara. Zaman Yesus dulu belum perang itu Israel dengan Palestina mungkin. Zaman Yesus dulu belum ada ini perang-perang. Zaman Yesus dulu itu belum ada yang lain-lain. Zaman Yesus belum ada internet. Amin.
menggenapi dari yang tanda terakhir ini ya dengan adanya internet ini saudara. Orang datang dikatakan mereka akan mendengar Injil dan ini tanda yang terakhir. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita sudah ada di hari-hari yang terakhir. Karena Injil ini sudah diberitakan. Ya, termasuk Tuhan suruh saya bikin media sosial, ayo cepat beritakan Injil. Ya, setidaknya lewat pemberitaan kita saudara di media sosial, banyak orang yang sudah mendengar Injil, banyak yang bertobat. Orang saya ke Israel, yang angkatan keberapa itu ya? Ketiga kalau nggak salah. Pas mau baptis ada 2 ibu datang, Bu kami boleh baptis nggak? Ya ibu ini mau baptis atau rededikasi? Ibu belum dibaptis, ibu dari gereja mana? Saya bukan orang Kristen Bu. Ya saya ini beragama lain. Tapi waktu suami saya meninggal, saya ini stres, tertekan, saya cari-cari penghiburan di YouTube. Saya ketemu khotbah ibu. Dari situ saya ikut khotbah ibu, setiap malam saya dengar mesbah doa. Lalu diumumkan ada ke Israel, saya coba daftar. Ternyata ikut saudara, makanya saya bilang, loh jadi ibu ini bukan orang Kristen? Bukan. 2 orang dibaptis, terima Tuhan Yesus hari itu saudara. Baptisnya langsung di Yordan lah. Saya bilang ibu ini seperti Tuhan Yesus loh. Ibu langsung dibaptis di Yordan loh. Nah ini kan satu bukti bahwa ya orang bisa mendengar berita keselamatan lewat media sosial. Ya dan saya juga tahu kenapa Tuhan suruh saya cepat ambil alih media sosial, cepat ambil alih media untuk Injil itu tahun 2018. Tuhan bicara, ambil alih cepat media untuk Injil, beritakan kabar baik. Saya taat saja. Ya. Saya bukan karena kurang kerjaan mau bikin konten atau mau bikin apa saudara, enggak. Tapi saya taat dengan suara Tuhan dan kita lihat hasilnya, ternyata banyak sekali orang yang belum kenal Yesus, ada juga yang sudah terima Yesus tapi murtad. Waktu dengar balik lagi dia diselamatkan. Kenapa tanda terakhir Injil harus diberitakan dulu? Karena Tuhan tidak mau banyak yang binasa. Tapi dia ingin semua orang berbalik, menerima kasih karunia itu, bertobat, barulah Tuhan datang, barulah datang akhir zaman itu. Jadi saudara kalau kita sudah tahu, kita ada di hari-hari yang terakhir hari-hari ini, tanda demi tanda sudah digenapi, ayo sebaiknya, ayo kita berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Yang pertama, kejar perkenanan Tuhan. Apa yang perlu kita beresin? Ada dosa, buang. Ada kepahitan, buang. Berdamai dengan musuhmu, ya. Berdamai dengan iparmu, berdamai dengan mertuamu. Ya, tapi jangan berdamai dengan mantanmu. Enggak usah itu. Nanti kau membawa diri dalam pencobaan lagi. Ya, yang ada dosa-dosa buang. Ada selingkuhan, buang. Amin bapak-bapak. Gak ada yang amin ini bapak-bapak ini. Puji Tuhan semua gak ada selingkuhan, amin. Ibu-ibu juga, ada juga ibu-ibu yang selingkuh, bukan cuma bapak-bapak. Ya, ibu-ibu ini diam-diam juga ya. Menakutkan, menghanyutkan ini ibu-ibu ini banyak juga. Ya, nanti bapak-bapak protes sama saya, ibu itu cuma singgung-singgung bapak. Lah bapak-bapak itu selingkuhnya sama siapa? Masa sama bapak-bapak? Ya, sama ibu-ibu juga, jadi bertobat ya. Saya ini mengingatkan saudara, karena Tuhan mengingatkan hari-hari ini dimanapun kamu khotbah, jangan pernah lupa ingetin untuk persiapkan diri menjadi mempelai yang kudus dan layak. Dan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga nanti, mereka yang memakai jubah putih. Apa jubah putih itu? Dalam kitab Wahyu dikatakan jubah putih itu ya hidup di dalam kekudusan. Gak ada yang lain. Kita gak usah kejar apapun lagi hari-hari ini. Udah jalani hidup, bekerja dengan taat, lakukan bagian kita, bertobat. Ya, jangan bilang saya gak kasih tahu saudara ya. Dulu saya pernah nonton film The Final Call. Itu panggilan terakhir. Di film itu diceritakan ada seorang pelacur. Pelacur itu dia melacurkan diri di satu hotel. Ketika dia keluar, dia ketemu sama bapak tua. Bapak tua ini diutus Tuhan untuk
beritakan pertobatan sama pelacur ini. Jadi dia duduk di pinggir taman, lalu pelacur ini datang. Lalu bapak tua itu ngobrol dan dia bilang, kamu kenal Yesus, kamu harus kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosamu. Dia bilang, ya iyalah nanti aja lah, kamu gak usah nginjili saya gini. Dia jalan, saudara, tinggalin bapak tua itu. Di jalan dia ditabrak, mati di tempat. Tiba-tiba dia sudah pindah alam. Waktu dia pindah alam dia kaget, dia di mana? Lalu dia diseret mau dibawa ke neraka, saudara. Dia teriak, dia bilang, kenapa saya dibawa di sini? Saya minta ampun dosa-dosa saya. Kenapa saya nggak ada yang ingetin? Lalu malaikat putar videonya. Kamu lihat itu, kamu sebelum mati kamu di taman. Bapak tua itu aku yang kirim, kata Tuhan. Aku yang suruh ingetin dia untuk kamu bertobat. Tapi kamu nggak mau dengar, kamu abaikan saja. Sudah cukup banyak waktu Tuhan bicara sama kamu, diputerin filmnya. Lewat ini, diingetin untuk bertobat tapi tidak mau bertobat. Sampai akhirnya mati, saudara. Ya, kalau sudah di sana nggak ada lagi ampun. Di sini kita masih bisa minta ampun. Sekelas, saudara dengar kesaksiannya Benny Hinn? Benny Hinn itu siapa yang nggak tahu, hamba Tuhan. Dia lewat aja orang jatuh loh, kena bayangannya. Dulu dia kalau bikin KKR dia nginep di Hotel Kempinski. Dia lewat tuh itu koki-koki rebah semua. Tek jatuh karena kena urapan yang begitu kuat, saudara. Ya itu Benny Hinn. Dia doakan orang itu luar biasa. Tiba-tiba satu saat dia mati. Ya, waktu di pintu surga dia memasuk pintu itu tertutup, enggak terbuka. Tuhan bilang, kamu enggak layak di sini. Lalu dia nangis minta ampun sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu pulang dulu, perbaiki hidupmu. Ya selama ini kamu melayani tapi kamu hidup dalam kesombongan. Dia punya private jet. Kalau mau pelayanan itu pakai private jet. Itu satu hotel dikosongin khusus dia dan tim. Ya, harus benar-benar pakai private jet. Ternyata sudah dalam kesombongan yang begitu rupa. Ya, kalau pelayanan itu minta fasilitas pokoknya kelas 1. Ngundang Debbie Basir masih bisa naik batik ya. Enggak usah harus bisnis kelas, saudara ya. Naik pesawat baling-baling juga enggak apa-apa. Itu yang harus kita jaga loh. Ya. Dengan kesombongan yang begitu, akhirnya dia cerita, dia bersaksi kesaksiannya dia sendiri. Dia mati di pintu surga ditolak. Tuhan kasih kesempatan dia hidup kembali dan dia bertobat. Tapi memulai sesuatu dari bawah itu udah sulit. Di Amerika disita semua kekayaannya, private jet sama pemerintah. Dan keluarganya dimiskinkan, mereka punya hutang pajak. Ya bayangkan dia bilang lagi makan di restoran, datang tukang pajak, kamu makannya pakai uang apa? Kenapa kamu bisa makan di sini? Itu saudara, itu sekelas hamba Tuhan yang sudah begitu luar biasa, ditolak di pintu surga gak terbuka. Mari kita introspeksi diri. Makanya Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku ini dan berusaha untuk menguasainya seluruhnya. Supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Sekelas Rasul Paulus aja takut banget ditolak. Colek kanan kirimu bilang, kau juga loh hati-hati. Ya. Kita semua juga hati-hati. Sekelas Rasul Paulus aja bilang takut ditolak. Apalagi kita ini. Kita ini siapa? Penderitaan kita enggak kayak penderitaannya Rasul Paulus. Yang dipenjara, karam kapal, mau dibunuh. Tiap hari berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Itu masih ngomong takut ditolak sama Tuhan. Lah apalagi kita ini. Yang di rumah tiap hari khawatir, berantem suami istri. Ya, marah-marahan, nggak pernah pelayanan, nggak pernah menginjil. Yang kedua persiapan yang terakhir, saudara. Mari menginjil hari-hari ini. Berdoa tiap hari, Tuhan ketemukan aku dengan orang yang harus aku layani. Ya, saudara ketemu siapapun, ceritakan tentang Tuhan. Hari-hari ini tuayan itu menguning, saudara. Saudara ketemu di mana aja, di pesawat, di mobil, di bus, di rumah, di pasar, di jalan. Itu orang tuayan semua. Menguning artinya banyak penderitaan, banyak sakit hati, banyak kekecewaan yang mereka bawa. Ini waktunya saudara gak usah sekolah Alkitab dulu, STH, MTH, enggak usah. Ya,
Saudara juga nggak usah hafal ayat. Yang penting saudara baca itu Alkitab, saudara tinggal ngomong. Kamu percaya nggak firman Tuhan tuh bilang loh bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun persoalan kamu, percaya Tuhan mengasihi kamu, doakan. Doakan, kita semua terpanggil hari-hari ini. Ada yang di sini yang masih takut berdoa, angkat tangan. Ada loh orang takut berdoa. Terutama bapak-bapak ini kalau di acara keluarga. Suami kalau dituju berdoa dia kode istrinya gini. Shh. Ini dari Sabang sampai Merauke ini. Ini penyakitnya bapak-bapak ini. Ya, kenapa? Imannya tuh nggak tumbuh. Yang disuruh berdoa dia, istrinya dijauhin. Ya, ngapain coba bapak-bapak? Ya, kita harus siap sedia loh. Ya, untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang. Ketemu orang, doakan di kantor ya. Tapi bapak-bapak jangan doakan janda-janda di kantor. Ya, bahaya juga. Jangan janda-janda kau doakan. Kayak ada yang konseling sama saya, Bu, suami saya selingkuh sama janda. Saya suruh putus, dia bilang, Alkitab berkata, kasihilah janda-janda. Ini kurang ajar saudara ya kalau begini nih. Katanya gini, kalau saya putusin dia, siapa yang akan memperhatikan dia? Kau ini istri yang tidak punya kasih. Katanya Alkitab memperhatikan janda itu ibadah. Kalau yang kau perhatikan janda tua, itu ibadah. Kalau yang kau perhatikan janda muda atau yang seumur, itu nafsu. Bertobat kau, jangan bawa-bawa Alkitab ya, bawa-bawa firman Tuhan. Kata ini harus mengasihi janda-janda. Di kantor yang bapak-bapak ya doakan. Teman kantormu, bapak-bapak juga jangan terima curhat dari ibu-ibu. Dilarang keras, itu adegan berbahaya. Hanya dilakukan yang sudah ahli saja. Kalau nggak ahli jangan. Jadi Bapak Ibu yang terakhir adalah mari kita menginjil. Ayo, kita bukan hanya mempersiapkan diri kita, tapi kita juga mempersiapkan orang lain. Jangan pernah berhenti nasihati anakmu. Kita kan nanti sedih ya kalau kita terangkat terus anak kita tertinggal. Ya, kita terangkat terus ada anak-anak kita yang tidak diangkat Tuhan. Ya, kita rindu saudara, kita semua akan mengalami pengangkatan itu sebelum Tuhan datang. Ya, Tuhan akan mengangkat kita dulu lebih dahulu sebelum masa antikris tiba. Jadi kita percaya bahwa kita yang hidup dalam kekudusan kita akan diangkat lebih dahulu. Makanya hari-hari ini jaga kekudusan. Saya tiap malam ini takut loh saudara. Bukan takut apa ya. Tuhan kalau ada dosa ampuni aku Tuhan malam ini. Aku mau tidur siapa tahu malam ini pengangkatan. Loh iya, ya ini serius benar. Ya, kalau aku ada jengkel sama siapa atau apa aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Saya mau tidur dengan hidup yang kudus. Siapa tahu malam ini Tuhan datang, siapa tahu malam ini pengangkatan. Jadi saya kalau malam itu suka lihat ke langit gini, kalau Tuhan datang ya malam ini ya. Wah luar biasa ya, dan ingat kalau Tuhan datang kita akan tinggalkan semua bahkan yang engkau miliki. Harta kekayaan gak ada gunanya. Karena firman Tuhan bilang di hari kemurkaan harta tidak lagi berguna. Tetapi iman yang akan kita bawa kepada Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari kita berjaga-jaga terus dalam iman kita saudara. Ya, kita semakin teguh dalam Tuhan. Sucikan hidup kita, buang segala dosa, minta Tuhan mampukan untuk kita berjalan dalam kekudusan hari-hari ini. Jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus, darah Yesus. Dia yang merobohkan bait Allah itu dan dia membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan malam ini kita akan terima perjamuan kudus. Perjamuan kudus sesuatu yang sakral saudara. Dan biar kita mau merenungkan hidup kita malam ini di hadapan Tuhan sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Mari ambil waktu sejenak. Renungkan hidupmu. Kalau ada dosa minta ampun sama Tuhan. Kalau ada pelanggaran minta ampun sama Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Menghormati pengorbanan darah Kristus. Tubuh dan darahnya dia terpecah bagi kita saudara. Biar kita mau katakan di hadapan Tuhan pujian ini. Salibmu
membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Sekali lagi katakan, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, anugerah. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik Tuhan, terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari sebelum kita mengambil roti dan anggur, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Karena perjamuan kudus adalah sakramen, sesuatu yang sakral. Bukan untuk main-main saudara. Karena jika kita bermain-main dengan perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, karena itu tidak sedikit dari antara engkau yang kena kutuk, sakit bahkan mati, karena engkau bermain-main dengan perjamuan kudus. Hari ini kita mau berkata di hadapan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat darah dan tubuh yang Engkau serahkan bagi kami. Kami mohon pengampunan kalau ada dosa, ada pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Kami mau bertobat malam ini. Mari saudara, bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau ada amarah, ada kepahitan dalam hatimu, bereskan. Kalau ada dosa, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita menghormati darah Kristus. Datang pada Tuhan, Dia tidak pernah menghitung berapa banyak kali kau jatuh. Tapi Tuhan selalu tunggu kapan kau mau bangkit kembali dan berkata, Tuhan mampukan aku Tuhan. Perjamuan kudus mematahkan setiap kutuk atas hidup kita. Bahkan mematahkan setiap serangan-serangan kuasa kegelapan. Ambil waktu beberapa saat saudara untuk engkau merenungkan di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, hidup kami terbuka di hadapan-Mu Bapa. Tidak ada satupun yang tertutup di mata Tuhan. Karena itu kami mau introspeksi malam hari ini Tuhan. Ampuni dosa dalam pikiran, perkataan, dalam hati, bahkan perbuatan kami. Mari angkat tinggi roti di tangan kananmu saudara. Tubuh Kristus yang terpecah.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, darah Kristus tercurah untuk mematahkan kutuk atas hidup kita. Kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk turun-temurun dari nenek moyang. Setiap kutuk dalam hidup kita dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Karena itu malam ini mari dengan iman kita berkata, Tuhan dalam nama Yesus, aku percaya setiap kutuk dalam hidupku sudah diputuskan. Bahkan hidup keluargaku, darah ini juga tercurah buat anakku, buat suamiku, buat keluarga besarku. Ucapkan nama-nama orang yang kau kasihi saudara. Dan katakan Tuhan selamatkan mereka. Kami mewakili mereka Tuhan, meminta agar darah Kristus juga turun atas hidup mereka malam ini. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Mari saudara, bukankah cawan yang ada di tanganmu ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dengan iman minum, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan Engkau berikan bagi kami. Karena salib-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu itu Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya semua hari ini, malam hari ini semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Dan mari kembali kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu Tuhan senantiasa kami diberikan kekuatan dan sukacita yang baru malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami membawa setiap persembahan kami selalu mengucap syukur untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab itu kami bawa persembahan kami mau beri yang terbaik dengan rasa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mesbah doa onsite bulan depan, jangan lupa akan diadakan tanggal 16 Oktober. Seperti biasa di tempat ini, kita kembali bersama-sama berkumpul memuji menyembah Tuhan. Ajak saudara teman bersama-sama kembali di tempat ini. Jangan lupa catat tanggalnya 16 Oktober setengah 7 malam.
Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shines upon you. Be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun atas hidup kami, atas anak-anak kami, atas cucu-cucu kami Tuhan, atas generasi. Kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kami tetap membawa bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang menjagai bangsa ini. Sehingga ketika terjadi beberapa waktu yang lalu pergolakan Tuhan, kami tahu Tuhanlah yang menahan. Kami tahu doa-doa kami naik ke hadapan hadirat Tuhan. Engkau mendengarkan teriakan kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa ini Bapa. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri kabinet yang ada. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan Engkau sendiri yang berperkara dengan pemerintah di atas bangsa kami ini Bapa. Beri roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Apabila terjadi Tuhan kekeliruan, ada dosa, biar Tuhan sendiri yang berperkara. Bawa kepada pertobatan-Mu ya Bapa. Karena dosa adalah noda bagi bangsa. Kami berdoa untuk seluruh para pejabat yang ada Tuhan, MPR, DPR, DPD, semua yang ada bahkan sampai ke daerah-daerah. Tuhan beri roh takut akan Tuhan di atas para pejabat kami. Beri sungguh-sungguh hati Tuhan yang melakukan setiap tanggung jawab pekerjaan itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Kami mendukung Tuhan bangsa ini Tuhan. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biar pengampunan Tuhan mengalir buat bangsa kami, hujan pertobatan tercurah. Sehingga orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan. Meninggalkan dosa dan hidup menghormati Tuhan. Kami berdoa keamanan, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dijauhkan dari kekerasan pertikaian, dijauhkan dari perang, dari malapetaka, dari gempa bumi. Kami berdoa memohon perlindungan Tuhan. Biar hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke atas bangsa kami Tuhan. Biar orang kembali kepada Tuhan, menghormati Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan.
Berkati tanahnya, lautnya, udaranya, airnya, sawahnya, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangannya diberkati Tuhan. Supaya bangsa ini juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biarlah Tuhan, semakin banyak orang yang datang mencari Tuhan di atas bangsa ini. Juga di atas bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah dalam nama Yesus. Kami berdoa beri kesempatan semakin banyak orang bertobat, mendengar berita Injil keselamatan. Barulah tiba kesudahan zaman. Biar setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan berjaga-jaga, berawas-awas. Supaya kapanpun Tuhan datang kami siap menerima kedatangan Tuhan. Berdoa buat keluarga kami, Tuhan selamatkan suami, istri, anak-anak, orang tua. Selamatkan, tidak ada satu pun yang tertinggal Tuhan. Apapun persoalan masalah kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami tidak tertuju pada persoalan kami, tapi kami mau tertuju kepada Tuhan Yesus, Raja atas hidup kami. Engkau yang pegang kendali Tuhan. Karena itu mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Sentuh hatiku selamanya.